Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita dengan cita-cita, harapan, keinginan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami kalamullah. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling berjasa, paling besar peranannya di dalam membantu kita membedakan antara yang hak dan batil, antara yang ma'ruf dengan mungkar. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita perbaharui kembali semangat, memperbaharui kembali semangat kita, kemudian kesungguhan kita, istiqomah kita di dalam mengkaji, mendalami, menghayati, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan seluruh yang kita kaji, karena yang kita kaji ini adalah petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki semaksimal mungkin. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana rabbana zidna ilman nafi'an nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu apa sekalian, pelajaran kita yang ke-18 ya. Ini kita sudah membahas dengan tema, dengan judul pelajaran Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu dia judul pelajaran kita yang ke-18, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sekilas apa yang sudah kita kaji pada pelajaran ini ya. Yang pertama, kita sudah mendalami kandungan makna dan kosakata penting dari surah Ali Imran 104 dan 110. Dari dua kutipan ayat tersebut, ibu-ibu apa sekalian, kita sudah memahami beberapa makna ungkapan. Ada ahlul kitab, ada al-ma'ruf, ada al-munkar, dan ada ummah. Selanjutnya ada beberapa kata, yaitu dari Tanmiyatul Mufrodat yang kita dalami pada pelajaran kita ini. Ini mudah-mudahan kita masih ingat ya, ibu-ibu apa sekalian. Yang pertama dari ungkapan yad'una ilal khair, ada kata al-khair yang kita sebut sebagai kata yang istimewa. Maknanya beragam, maknanya berubah-ubah, tapi bentuknya tidak berubah. Kata ada khair yang bermakna kebaikan, ada khair yang bermakna lebih baik, ada khair yang bermakna paling baik. Ya, berikutnya ibu-ibu bapak sekalian, dari kata khair kita kemudian mendalami kata berikutnya, yaitu ada kata ikhtar, yakhtaru, ikhtiar, mukhtar, ya, ikhtara, yakhtaru, ikhtiar, mukhtar, yang bermakna memilih, sehingga kita bisa temukan hubungan makna antara keduanya, bahwa ketika kita memilih, maka hendaknya yang kita pilih adalah yang terbaik, atau yang lebih baik, atau paling tidak kita pilih kebaikan itu sendiri. Kemudian berikutnya dari kata al-ma'ruf, ibu-ibu apa sekalian, dengan 3 huruf dasar
3 huruf pokok, ada ain, ada ro, dan ada fa. Dari kata tersebut kita mengenal ada kata ma'rifah. Ya, ada kata arafa, ya'rifu ma'rifah. Ya, ini mengetahui, mengenal, memahami. Kemudian dari kata ini, ibu-ibu sekalian, kita bisa memahami ada ungkapan yang bermakna ma'ruf. Ma'ruf bisa bermakna terkenal, berarti arafa ya'rifu bisa bermakna mengenal, sehingga ma'ruf bisa bermakna terkenal. Kemudian kata ma'ruf juga bermakna perbuatan baik. Ya, ma'ruf bermakna perbuatan baik sebagai lawan kata dari kata munkar. Ini jadi bahasa Indonesia. Dari kata tersebut, ibu-ibu apa sekalian, ini secara teori nanti akan kita kaji lebih lanjut, yaitu penambahan kata dari 3 menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6. Di antara kata yang bisa berkembang dengan modal dasar ain, ro, dan fa adalah ada kata ta'arofa. Ada kata ta'arofa yang kemudian masuk dalam bahasa Indonesia, bentuk masdarnya ada ta'aruf. Ada ta'aruf bermakna saling, ya, untuk kenal mengenal. Itu dia ibu-ibu apa sekalian, beberapa mufrodat yang sudah kita dalami pada pertemuan kita sebelumnya. Mari kita lanjutkan kajian kita ya pada kesempatan kali ini dengan memahami kata-kata lain yang punya hubungan dengan tema besar kita, tema utama kita, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kata berikutnya adalah ibu-ibu, bapak sekalian, dari ungkapan watan hauna anil munkar. Apa makna ungkapan tersebut? Melarang. Melarang kemungkaran. Iya, baik. Melarang kemungkaran. Ya, melarang kemungkaran. Kata tanhauna, coba lihat ibu-ibu, bapak sekalian. Kalau dari tanda lahiriahnya, ini bentuknya apa? Tanhauna? Bentuk 2. Mudhari. Bentuk 2. Betul. Apa maknanya? Apa namanya bentuk 2? Mudhari. Fi'il Ya, mudhari. mudhari. Ya, ada mudhari. Tanhauna, domirnya apa? Anta. Ini antum. Enggak dong. Apa? Tanhauna domirnya? Iya. Ya, apa ibu-ibu sekalian? Bapak, apa domirnya dari ungkapan tanhauna? Antum ya. Kalian. Ya, dengan beragam jawaban, ada yang menduga anta, oke. Ada yang menduga hiya, ada yang menduga kalian, ada juga yang menduga antum. Kalian Ya, itu artinya perselisihan, enggak selisih sih, perbedaan ya. Perbedaan pendapat tersebut sebenarnya bisa kita hindari kalau kita terbiasa mengenali ciri. Nah, gitu ya, mengenali ciri. Bagaimana caranya? Tanhauna huruf pertamanya ada apa? Ta. Maka kita ingat ya, sate Madura ta anta. Ta ya. Kemudian di ujungnya ada waunun. Ada waunun. Penanda apa ibu bapak sekalian? Jama banyak ya, sehingga anta kalau banyak berkembang menjadi antum. Nah, jadi dia berkembang menjadi antum. Ya, walaupun kadang-kadang kita ya masih dalam pikiran kita karena kita anggap sama ya, kita campur adukan antara domir dengan kata ganti ya gitu. Kita campur adukan antara domir dengan kata ganti. Tanhauna domirnya antum, itu mudhari. Ya, tanhauna berarti ibu-ibu bapak sekalian, dia sama-sama mudhari dengan kata yanha. Nah, berbedanya adalah pada sisi apanya? Pada sisi domirnya. Kalau tanhauna antum, yanha ini huwa. Ya, yanha domirnya huwa.
Huwa apa jamaknya? Huwa jamaknya hum. Ya. Jika anta berkembang menjadi antum sehingga tanhauna, maka huwa berkembang menjadi hum, maka yanha akan berkembang menjadi Yanhauna. yanhauna. Nah, gitu ya. Tanhauna, yanhauna. Yanhauna. Oke. Yanha mudhari, madinnya naha, ya. Madinnya naha. Oke. Naha, yanha, masdarnya nahi. Nah, masuk bahasa Indonesia jadinya nahi. Ya, maksudnya nahi. Masuk bahasa India jadinya nehi. Nahi. Amarnya adalah inha. Amarnya adalah inha. Coba kita baca tasrifnya sama-sama. Naha. Naha, Naha. nahi, inha. Inha. Ya, inha. Inha bermakna apa tadi? Melarang. Larang. Ya, melarang. Orang yang berpikiran bagus dan tidak ada problem ya di dalam memahami serta menindaklanjuti pemahaman tersebut, kalau dilarang, ini kan nahayanha bermakna melarang. Kalau dilarang, apa yang harus dilakukan? Apakah ketika dilarang melakukan suatu perbuatan, dia akan lanjut melakukannya ataukah berhenti? Berhenti. Selesai ya kalau dilarang. Setelah kemudian berkembang intaha, gitu ya. Intaha. Jadi dengan demikian naha dengan intaha ini sama-sama memiliki makna dasar larang ya. Sama-sama memiliki makna dasar larang. Hanya saja ini adalah hasil dari larangan tersebut. Hasilnya, gitu ya, hasilnya. Misalkan ibu-ibu bapak sekalian, kalau gelas dibanting, maka apa hasilnya? Pecah, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Gelas dibanting jadinya pecah. Gitu. Kalau membuka pintu, apa hasilnya? Terbuka lah, gitu ya. Kira-kira itu hubungan makna antara ini. Larang, ya, melarang kemudian menjadi selesai, kemudian bermakna berhenti. Ya, kita baca tasrifnya. Intaha, yantahi, intahi. Ya, intahi. Ya, bermakna selesai. Ya, bermakna selesai. Kalau dilarang ya sudah, jangan dilanjut. Ya, kalau dilarang ada larangan, sudah selesai, jangan dilanjutkan. Berhentilah. Nah, akan semakin jelas, ibu-ibu bapak sekalian, makna kata-kata tersebut. Nah, kalau kita pahami, amati ketika digunakan di dalam sebuah konteks, ya. Ketika digunakan di dalam sebuah kalimat. Mari kita baca contoh penggunaannya di dalam kalimat lengkap. Ibu-ibu sekalian, mari kita baca. Nahallahu an-nasa anil a'mal as-sayyi'ah. Iya. Seperti biasa, ibu-ibu, bapak sekalian, jika ada ungkapan yang belum terpahami, kita berikan kesempatan untuk memahami, ya, untuk memahami, untuk dipahami ungkapan-ungkapan tersebut. Dosa. Ada? Allah melarang manusia mengerjakan Ya, baik. Silakan ibu-ibu apa sekalian, ungkapkan apa yang dipahami dari kalimat tersebut. Allah melarang manusia dari perbuatan dosa.
dosa. Iya, baik. Coba Bu Yayu kita dengarkan supaya lebih jelas. Allah melarang. Pak, saya lihat buku ininya problem. Allah melarang manusia berbuat dosa. Iya. Mana yang bermakna dosa? As-sayyi'ah. Ya, Pak Guru. Itu yang bermakna asayah, bermakna dosa ya. Apa Iya, Pak kesalahan? Guru. Perbuatan Coba buruk. itu Perbuatan buruk apa eh, dulu? Dosa atau perbuatan dikenali buruk? kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira itu 3 huruf pokoknya apa? Saya apa? Apa kira-kira 3 huruf pokoknya kalau dirasa-rasa? Saya apa? Apa, Bu? Dan ain. Ada ainnya ya? Aduh, kacamata. Ada ainnya ya? Ada saya. Ya, Pak Guru. Ada ainnya? Ada, Pak. Saya di sini Ada ya. Ibu-ibu, Bapak yang lain ada yang satu pandangan dengan Bu Yayu bahwa di situ ada ainnya di kata sayyi'ah? Tidak ada Pak Guru. Ada, Pak Guru. Ada Hamzah. Ada. Hamzah, Pak Guru, maaf, Pak. Iya, Hamzah. memang itu mirip ya. Ini. Mirip ya. Lagi saya di layar ini kok namanya nggak bisa dikecilin, Itu ya, mesti digedein. mirip ya. Adanya kepala angin. Saya. Jadi apa 3 huruf dasarnya, Bu? Saya dan Hamzah. Iya. Ada sa ya, ada sin maksudnya ya. Ada sin gitu ya. Ya. Iya, ada sin. Kemudian ada apa tadi? Ya. Ada ya. Apa lagi? Hamzah. Ada hamzah gitu ya. Ini sin dengan ya kan masih ingat ya? Sin dengan ya itu ada ya itu kan ada temenan ya, ada temenan. Iya, ya itu bisa sewaktu-waktu, bisa jadi apa aja Bu Yayu? Alif. Iya, Wow. bisa juga jadi Wow. wow. Sehingga itu kalau kita lihat dia bisa semakna dengan kata su. Nah, gitu. Semakna ya, makna dasarnya bisa. Su. Ya, kalau gitu, Pak. Su. Kita sering kan mengatakan apa? Husnul khotimah. Nah, gitu ya. Husnul khotimah itu lawan katanya adalah Su'ul khotimah. su'ul khotimah. Apa maknanya husnul khotimah, Bu Yayu? Berprasangka baik, Pak. Iya, bagus ya. Kalau husnuzon apa, Bu? Itu yang berprasangka. Jika husnul khotimah maknanya bersangka baik, husnuzon maknanya apa? Berbalik, Pak. Husnuzon berprasangka baik. Maksudnya kebalik gimana? Berakhir dengan kebaikan ya, Pak. Yang mana yang bermakna berakhir? Husnul khotimah. Jadi dua-duanya itu bermakna berakhir. Yang dua-duanya maksudnya dengan yang mana, Pak? Saya ulangi lagi ya. Mungkin itu lupa tadi adegannya ya. Tuh. Husnul khotimah apa maknanya? Berakhir dengan kebaikan. Mana yang bermakna kebaikan? Kebaikan sana. Kebaik husnul. Iya, bagus. Kalau husnu bermakna kebaikan berarti su maknanya
Buruk, keburukan. Berarti al-a'mal as-sayyi'ah bisa bermakna Perbuatan buruk. iya, kan begini. Mandiri Ya. kalau begini. Kalau tadi kan ikut tetangga Teman. gitu perbuatan. Tadi ketika Belum dengar fokus, ada Pak. yang lain mengatakan perbuatan dosa, Dosa. Bu Yayu juga ikut Iya, serta benar. mengatakan Iya, Pak, belum perbuatan siap, dosa. Pak. Nah, Udah ternyata mau begitu kita jalan-jalan, Bu Yayu juga punya pemahaman versi pribadi. Baik, ibu-ibu apa sekalian, itu dia makna dari ungkapan al-a'mal as-sayyi'ah yang tadi dipahami bermakna perbuatan dosa, namun dipahami juga bermakna perbuatan buruk, ya. Ya, dua-duanya ada maknanya, ada hubungan makna karena dosa itu ya buruk, ya, dosa itu buruk. Oke, sekarang kita lihat contoh, ya, kita lihat contoh penggunaan intaha, ya, penggunaan intaha. Yuk kita baca contohnya, ya, ini contoh, ya, ini bukan beneran, ini nggak beneran, ini contoh saja nih. Baca sama-sama. Intahat Intahat dirosatuna walhamdulillah. Gitu ya. Sekali lagi. Intahat dirosatuna walhamdulillah. Seperti biasa, ya, ibu-ibu bapak sekalian, ya, kita ya 4 cermat, 5 istimewa. Pertama, arti kata atau makna kata. Kedua, bentuk kata. Ketiga, jenis kata. Keempat, posisi kata di dalam kalimat. Mudah-mudahan itu bisa mengantarkan kita pada level kelima. Kita bisa menghayati kedalaman makna serta keindahannya ketika ada yang bisa kita ungkap. Ya, ibu-ibu apa sekalian, dari level pertama silahkan. Aman? Dirosatuna apa, Pak? Dirosatuna, Pak. pelajaran. Jadi seperti biasa, ya, ibu bapak sekalian, ya. Ketika ada yang bertanya di Rosatuna, kemudian jawabannya pelajaran, itu terasa ada yang tidak teliti. Apa? Seperti biasa, ibu-ibu bapak sekalian, satu potong belum tentu itu satu kata. Ya, satu potong belum tentu itu satu kata. Coba Bu Fauziah, coba diamati, ya. Dirosatuna, kira-kira itu di feelingnya ini, ya. Tebakannya, dugaannya itu berapa kata, Bu Fauziah? 2. Iya, bagus. Yang pertama? Dirasatu. Iya, bagus. Yang kedua? Keduanya nah. Iya, bagus, ya. Sehingga pertanyaannya adalah, kira-kira dari dirosatu dengan na itu, mana yang belum dipahami? Dirasatu. Iya, bagus. Jadi kita bahas itu, ya. Kita bahas itu, ya. Ya, modal kita memang begitu, ya. Modal kita adalah apa yang menjadi pertanyaan kita coba jawab sendiri. Ya, kita coba jawab sendiri sehingga seumpama kita nanti bisa bertumbuh besar, bikin bangsa, bangsa kita akan jadi bangsa mandiri, tidak mengekspor dari tetangga, apalagi dari Cina. Kebanyakan ekspor dari Cina, sampai bahasa Arab juga ekspornya dari Cina. Oke, itu Ibu, Bapak sekalian, kalau ditulis secara terpisah, ya, kalau ditulis secara terpisah, itu akan melahirkan kata seperti ini. Darasa. Nah, gitu, ya. Kalau dia ditulis terpisah. Tapi kalau dia ditulis bersatu, menyatu dengan kata lain, disambung, maka taknya seperti yang ada di sini. Tak terbuka. Coba Bu Fauziah, ya.
Ini kalau lihat ya kata dirosah, ya kata dirosah, ini kira-kira bentuk berapa Ibu? Bentuk satu. Bentuk satu. Bagus. Yang penting ya enggak mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5 itu mah enggak terlalu penting. Yang lebih penting adalah apa ilmu yang dipakai. Ketika Bu Fauziah menduga itu bentuk 1 nih, dirosah ini bentuk 1, apa penanda yang Ibu jadikan sebagai landasan untuk menduga bahwa itu adalah bentuk 1? Sebenarnya tandanya nggak ada, Pak. Itu di ya, soalnya nggak ada harokatnya di yang Bapak tulis. Jadi saya bacanya darosa. Ibu nggak dengar ya tadi ya, kita bacanya dirosah ya? Dengar sih Pak, tapi iya, inilah ya. Iya. Jadi bukan. Dengan demikian kan berarti Bu Fauziah, jika pakai prinsip mau mandiri mengerti, Ibu akan lebih teliti. Kalau kita pakai jalan singkat atas nama bangsa Indonesia tadi, selesai itu cerita. Ibu nggak akan sampai pada pemahaman ini bentuk berapa. Ibu juga tidak akan pernah mengalami jatuh bangun aku mengenalmu. Wah, tadi kata Bu Fauziah bentuk 1 katanya. Begitu kita konfirmasi apa tanda yang dipakai, ternyata nggak cocok kalau itu diduga bentuk 1. Bentuk berapa kira-kira Bu kalau itu bukan bentuk 1? Bentuk berapa ini Pak? Tandanya nggak ada, Pak. Nggak tahu ini nggak ada tanda-tanda. Iya, bagus. Ibu-ibu, bapak yang lain, apakah sama kompetensinya, hasil belajarnya, kesimpulannya sama dengan Bu Fauziah bahwa kalau begini nggak ada tanda-tanda untuk mengenal dia bentuk berapa? Apa sama begitu Ibu, bapak yang lain? Bentuk izin Pak. Ya. Kalau saya sebenarnya tidak sama, tapi mengartikan itu bentuk berapa, saya pun agak bingung. Tapi saya ingat ada pelajaran dari Bapak yang kita menggunakan kata ma untuk tempat. Jadi saya logika aja, madrasah tempat belajar. Jadi darosah itu pasti pelajaran atau belajar. Kalau pelajaran berarti itu kata kerja yang dibendakan. Berarti itu bentuk masdar gitu saya berpikirnya. Ya, bagus. Yang lain silakan. Apakah sama dengan Bu Fauziah tadi? Ya, tadi Bu Susi sudah menyampaikan pemahamannya. Kita coba ya, kita coba lagi. Apakah ibu-ibu, bapak yang lain sama tadi kesimpulannya dengan Bu Fauziah? Kalau lihat seperti ini mah nggak ada ini tanda yang bisa digunakan untuk mengenali bentuk berapanya. Kalau saya Pak Guru, ya, yang jelas saya nggak ngeliat ada tanda fiil baik bentuk 1, bentuk 2 ataupun bentuk 5. Jadi saya cenderung ke arah bentuk 3 atau bentuk 4. Nah, ya, kalau baik. dilihat dari ta'mar butohnya mungkin ini ke bentuk 3 gitu. Ya, baik. Iya. Iya, artinya ibu-ibu bapak sekalian ya, ibu bapak sekalian, jika kesimpulannya sama dengan Bu Fauziah tadi, berarti kita sudah menganggurkan. Enak sih anggur ya. Menganggurkan salah satu ilmu kita apa tadi ya? Tuh. Sebelum kita jauh melangkah ke madrasah atau yang lain, kita kan bisa lihat tak marbutoh. Gitu. Kita bisa lihat tak marbutoh. Apa ilmu kita? Kita di sini ya, ilmu kita di sini untuk tak marbutoh itu. Ilmu kita mula-mula ketika membahas tak marbutoh adalah kita katakan tak marbutoh itu punya aspek atau persamaan dengan alif lam. Ada ingat nggak dulu pernah bilang begitu kita?
Berarti 4. Pak Guru. Pernah ada yang ingat? Pernah Pak Guru. Ya, kita katakan bahwa tak marbutoh itu dalam beberapa hal itu punya aspek persamaan dengan alif lam. Apa ilmu kita alif lam dulu? Ilmu kita alif lam adalah kemungkinan bentuk 3, kemungkinan bentuk 4. Tuh, itu artinya tadi Bu Fauzia mengatakan, wah nggak ada tanda di sini. Ini ada sebenarnya. Kemudian begitu kita sampai di pelajaran 14, jika ibu-ibu bapak ingat bahwa ta marbutoh itu menjadi penanda kata jenis apa? Mu'annas. Di pelajaran 14 nih, pelajaran 14. Ya, mu'annas. Pelajaran 14. 14. Kita mengenali bahwa ta marbutoh itu penanda isim tuh. Oh lah. Ingat tak? Ingat tak? Iya. Jika kita ingat bahwa ta marbutoh itu menjadi penanda isim, wah kita ingatlah bahwa kalau isim itu berarti kemungkinan bentuk 3, kemungkinan bentuk 4. Kan begitu ilmu kita. Nah, itu ilmu kita. Lah kalau udah sampai di situ, wah ini 3 atau 4, 3 atau 4. Nah, disitulah saatnya kita gitu. Apa ilmu kita untuk bentuk 4? Penanda utamanya apa bentuk 4? Ada alif lam. Alif itu lah. Alif urutan kedua. Bentuk kedua. Kalau kita lupa. Alif yang kedua. Ya, kedua. Gitu. Bentuk 4 itu dulu penanda utamanya adalah kita akan ingat alif urutan kedua. Wah, ini alifnya bukan. Gitu. Ya. Ini alifnya bukan nih. Ah, kalau begitu ini bukan bentuk 4. Kalau begitu ini akan muat menjadi bentuk 3. Gitu. Ibu-ibu, Bapak masih ingat nggak kiroah? Kiroah. Kiroah bacaan. Ikro, qoro'a. Qoro'ah. Ingat kiroah? Nggak ada. Bentuk 3 ya. Tuh. Jadi kiroah. Ada kiroah. Nah, apalagi tuh kalau ibu-ibu ingat ya, kalau ibu bapak ingat ya. Gitu. Tuh. Ini pelajaran awal betul nih. Kitabah. Bacaan. Ingat gak kitabah? Tulisan. Kitabah. Dulu kita pernah ini bahas ya. Kita pernah bahas dulu ya. Kitabah 3 huruf pokoknya apa? Kaf, ta, dan ba. Ya, dulu katabah. Tuh. Kemudian kiroah. Of, ro, dan ya, kita udah punya tuh qoro'ah. Tuh. Qoro'ah. Nah, sehingga nih, jika ini kita pernah ingat ya, artinya kita masih ingat kiroah itu adalah pengembangan dari qoro'ah, kitabah itu adalah pengembangan dari katabah, berarti dirosah adalah pengembangan dari darosa. Ya, pengembangan dari darosa. Tuh, gitu ya. Pengembangan dari darosa. Nah, kalau darosa ibu-ibu bapak sekalian itu kalau dilatinkan jadinya apa? Deres. Iya. Tadinya ketika ini ya. Kalau daroksa itu kan kita bisa kaitkan dengan pelajaran kita sebelumnya, ada arofa, oke? Ya, baik. Apa kemana arah dari jalan-jalan kita? Kalau dari arofa bisa berkembang menjadi ta'arofa, gitu ya? Coba. Gimana jadinya? Kalau dari arofa bisa berkembang menjadi
Ta'arofa. Tadarus ya. Itu tadarosa. Perkenalan. Ta'aruf. Iya. Tadarus. Baru. Nyambunglah Tadarus. sampai kita ke sana, gitu ya. Tadarus, ya. Nah, coba nih kita lihat ya. Bu Fauziah, tolong buka pendahuluan buku 1. Buku 1. Iya. Pelajaran. Buku 1 pendahuluan. Pengantar. Pendahuluan coba. Pendahuluan buku 1. Bukan kata pengantar ya, Pak ya? Boleh, tapi nanti lain waktu ya. Pendahuluan dulu ya. Mana sih pendahulunya? Nggak ada saya Bahasa Arab Qurani. Boleh, kalau tidak ada pendahuluan kata pengantar silakan. Paragraf keduanya, dalam rangka itu. Dalam rangka ikut membantu mereka Ya. dalam mencapai tujuan luhur tersebut, penulis menyusun buku bahasa Arab Qurani jilid 1 sampai dengan jilid 3. Jilid 1 ini meliputi 12 dars. Nah, udah ketemu tuh. Dars. Pelajaran. Bilang mata pelajaran. Pelajaran. Mata pelajaran. Pelajaran dars. Dars. Pelajaran. Tuh. Ya. Ya, Tapi saya baru tahu nih dars pelajaran. nggak apa-apa kan. Ini Ibu, kalau tadi kita langsung pakai jalan singkat kan seumur-umur Ibu nggak akan tahu itu. Iya Pak. Betul. Iya benar Pak. Betul, Pak. Maka saya tidak malu hati saya, nggak malu hati ini. Kalau ada pelajaran semacam ini kita pelan-pelan, tapi akhirnya kan kita, oh itu jadinya. Sebuah momen yang tidak akan kita temukan kalau ibu-ibu, bapak sekalian terbiasa pakai jalur singkat. Ya. Nah, Daring ketika itu pelajaran melalui itu ya Pak ya. kenapa? Daring itu mengambil kata dari sini juga ya. Yang mana Bu? Enggak, kan ada daring itu. Kalau daring itu Tingkatan Bu. Tingkatan kalau itu Bu. Mungkin darnya dari situ enggak? iya. Ringnya Tapi ya itu kan dari- nggak memenuhi syarat 3 huruf dasar Bu. Iya. Ya Pak, silakan lanjut. Ya, kalau itu nggak memenuhi syarat 3 huruf dasar. Nah, dari situ kemudian kita bisa sambungkan itu dengan yang tadi Bu Susi sampaikan. Ya. Apa madrasah? Pelajaran. Bukan. Belajar. Bukan. Belajar. Tempat belajar. Madrasah tempat belajar. Iya. Tuh, madrasah. Madrasah. Iya. Terima kasih Bu Susi. Iya, bisa nyambung ke sana. Nah, coba lihat ya, itu. Ada dars, ada dirosah. Ya, dirosah itu seperti kiroah. Kiroah bacaan. Sehingga dirosah maknanya bisa menjadi Pelajar. ya pelajaran di sini maksudnya apa? Kegiatan belajar itu, gitu ya. Ya. Dirosah itu maksudnya kegiatan belajar. Bukan dalam pengertian oh ini pelajaran matematika, pelajaran biologi, pelajaran fisika, bukan, tapi kegiatan belajar itu seperti kiroah tersebut. Nah, dengan demikian kita bisa paham ya. Kita bisa paham kalau dalam bahasa Arab orang yang membimbing kita di dalam kegiatan pembelajaran itu disebut mudarris. Apa? Mudarris. Iya, gitu ya. Dari dirosah, ada dars, kemudian ada tadarus, terakhir orang yang membimbing kita di dalam kegiatan pembelajaran itu namanya mudarris. Mudarris. Iya.
Baik, ibu-ibu apa sekalian, itu dia kata yang bisa kita pahami dari ungkapan intahat dirasatuna walhamdulillah. Ada pertanyaan lain ibu-ibu apa sekalian dari kalimat yang sedang kita amati ini? Ini jadi artinya kami selesai belajar. Alhamdulillah. Ada? Tidak? Baik, kalau tidak ada, sedikit ini konfirmasi ya, sedikit konfirmasi. Nah, coba ibu-ibu, bapak sekalian, temukan di atas ini ada kata intaha, oke ya. Kemudian di bawah ini ada kata intahat. Ya. Coba, Bu Des, apa komentarnya Bu Des? Di atas intaha, di bawah intahat. Jadi amar ya Pak. Selesailah kami belajar. Alhamdulillah. Baik, coba kita bergeser ke atasnya. Bu Yurlis, silakan Bu Yurlis. Apa komentarnya? Di atas intaha, di bawah intahat. Menunjukkan apa ya, domir? Baik, kita bergeser lagi ke bawah. Silakan Bu Fatimah. Di atas intaha, di bawah intahat. Itu kali Pak Guru ya. Domirnya gitu kali Pak Guru ya. Domirnya, baik. Apa penjelasan lebih lanjutnya? Di atas intaha domirnya apa? Di bawah intahat domirnya apa? Kalau intaha itu mungkin huwa, kalau intahatnya itu hiya gitu. Iya, bagus. Apa pertimbangan sehingga di bawah ini domir yang muncul adalah hiya, bukan huwa? Saya nggak ngerti apakah di Rosatuna itu masuk kategori intahat itu kan perempuan ya Pak Guru ya? Mengindikasikan perempuan. Jangan serta-merta. Jangan serta-merta hiya jadinya perempuan. Enggak. Gitu. Mengindikasikan gitu maksudnya. Dia perempuan. Enggak. Kita sejak awal mengatakan ya. Sejak awal mengatakan ya Ibu Bapak sekalian bahwa ciri bahasa Arab yang keempat apa itu? Muzakkar dan dibedakan antara muzakkar. Iya, kita katakan muzakkar dan muannas. Ibu-ibu bapak sekalian, beresiko kalau mengatakan laki perempuan. Beresiko. Jadi bulan laki perempuan. Iya. Jadi Bu Ahnat jadi bilangnya ya. Kenapa? Kalau kita memahami demikian, coba lihat ini. Yang selesai apa yang selesai? Kegiatan belajar. Kegiatan belajarnya selesai. Apa kegiatan belajar itu perempuan? Emang laki-laki enggak belajar? Enggak. Enggak. Ya, walaupun tidak banyak orang yang mengindahkan itu, enggak apa-apa ya. Kalau tidak mengindahkan, indah lawannya apa? Jelek. Ya, walaupun banyak orang yang tidak mengindahkan tetapi menjelekkan itu enggak apa-apa, tapi berasalah ya, berasa bahwa ketika kita mengatakan itu perempuan enggak cocok di sini. Beda kalau kita mengatakan karena yang selesaikan pembelajarannya. Dalam bahasa Arab, pembelajaran itu diungkapkan dengan kata dirosa. Dirosa itu mu'annas, cocok. Iya. Tapi kan satu lawan banyak, tentu yang banyaklah yang akan lebih kuat dalam ingatan. Kita sebagaimana kita tidak mengatakan fiil adalah kata kerja, kita juga tidak mengatakan mudzakkar muannas laki perempuan.
Tapi tetap kita istilahnya kita sebut dengan mudzakkar dan muannas supaya tidak menimbulkan kebingungan gitu ya. Jadi itu intahat itu ya Bu Yurlis, Bu Des, ibu-ibu bapak yang lain yang tadi tidak sempat bertanya itu kaitannya apa gitu ya. Ya, kaitannya adalah domir itu berkaitan dengan pelaku, kita sering mengatakan begitu. Apa yang selesai? Yang selesai adalah kegiatan pembelajaran. Apa dalam bahasa Arab ungkapan yang bermakna kegiatan pembelajaran? Dirosah. Dirosah itu mu'annas. Sehingga cocok kalau intahat itu domirnya hiya, karena dirosah itu mu'annas. Walaupun dia bukan perempuan ya Bu Fatimah. Iya, Ustaz. Iya, Pak Guru. Izin, Pak. Ya. Apa boleh saya menambahkan, Pak? Silakan, Bu, silakan. Selain intahat itu menunjukkan adanya domir hiya yang terkait dengan mu'annats dari darosa itu, Pak. Juga mungkin bisa ditambahkan itu menunjukkan madi, Pak. Fi'il madin. Iya. Jadi fi'il madin kan menunjukkan telah, Pak. Jadi pelajaran itu kan telah selesai gitu loh maksudnya. Pelajaran yang dalam tanda kutip itu mu'annats telah selesai. Alhamdulillah gitu loh maksudnya. Pakai telah. Iya, baik, ya. Baik, ada lagi yang lain? Ya, ada, Pak. Baik. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu Bapak sekalian. Nanti ini akan menjadi klop ya, yang akan menjadi klop apa yang kita kaji ya, apa yang kita kaji pada kesempatan ini akan cocok ketika ibu-ibu Bapak sekalian nanti sampai pelajarannya pada pelajaran ke-28. Ya. Ini alhamdulillah Bu Fatimah bisa ini nih, bisa cocok nanti ke pelajaran 28 karena Bu Fatimah, Bu Susi dan kawan-kawan melewatkan pelajaran 28, tidak dibahas, langsung memulai di tingkat 4-nya, langsung dimulai dengan pelajaran 37. Jadi dilewat pelajaran 28 oleh Bu Fatimah dan teman-teman sekalian. Jadi nanti kita akan belajar secara khusus pembahasan seperti yang tadi ya di pelajaran kita yang ke-28 insya Allah. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, kita lanjutkan. Oke. Lihat yang turun. Ya, tahi jadi tantahi. Tantahi. Lihat yang turun. Ya, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Bisa terlihat yang turun? Ya. Ya, bagus. Dari bentuk apa tadi ada turun? Dari bentuk mudhari. Iya, dari bentuk mudhari. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, sebagaimana tadi kita melihat ada perbedaan, di atas intaha, kemudian di bawah intahat, maka kita lihat juga ada perbedaan. Di atas itu yantahi, di bawah ini berkembang menjadi tantahi. Faktornya sama dengan yang kita sudah pahami tadi. Ya, bahwa di kalimat contoh yang pertama maupun contoh yang kedua ini sama-sama bermakna pelajaran selesai. Ya, sama-sama pelajaran selesai. Nah, hanya saja bedanya seperti tadi yang Bu Susi sudah tambahkan, kalau di kalimat contoh yang pertama itu sudah selesai, madin, kalau di bawah ini akan selesai. Ya, akan selesai, dia mudhari. Intahat itu domirnya hiya, tantahi juga domirnya hiya.
Dhamir hiya digunakan karena yang selesai di sini adalah dirosah. Ya, yang selesai adalah dirosah. Dirosah sebagaimana yang tadi sudah kita munculkan di dalam pembahasan kita sebelumnya, itu jenis katanya mu'annats. Ya, jenis katanya mu'annats. Baik, silakan Ibu, Bapak sekalian baca kalimat contoh yang kedua. Tantahi dirosatuna bisa'atil wahidah insyaallah. Iya. Ada ungkapan yang belum terpahami di dalam contoh kedua untuk kata yang sedang kita bahas, Ibu-ibu, Bapak sekalian? As-sa'ah, Pak Guru. As-sa'ah. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Kira-kira apa bahasa Indonesia yang berkembang dari as-sa'ah? Saat. 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 Iya, ya. Saat. Tahu Ibu Bapak sekalian saat? Saat Yang paling ditunggu-tunggu kalau bulan Ramadan. Saat di sore berbuka hari. puasa. Saat berbuka puasa. Gitu. Udah. Saat berbuka puasa. Saat. Nah, tuh. Saat berbuka puasa. Ibu-ibu, Bapak kalau mau lihat saat berbuka puasa, kemana arah pandangan kita? Kemana? Jam. Televisi. Iya, ke jam. Ke Jam. jam. Ya, tapi Jam. jangan disambung ya. Jangan disambung. Jam. Ke jam. Ke jam. Nah, sehingga dalam bahasa Arab, as-sa'ah bisa bermakna saat, bisa juga bermakna jam. Tuh. Ibu Bapak, ada juga saat yang pasti tidak akan ada keraguan akan tibanya, kan pernah kita bahas sebelumnya? Iya, hari kiamat. Hari kiamat. Nah, ya, juga nanti dalam konteks lain, as-sa'ah itu juga bisa berarti hari kiamat. Kalau di sini kira-kira mana dari tiga makna tadi? Saat, jam, hari kiamat, mana yang cocok di sini? Kayaknya jam, Pak Guru. Jam 1. jam 1. Iya. Atau ada gambarnya jam. Gambarnya di gambar. Oh Ini iya. gambar. 1. Gambarnya bukannya jam Oke. 2 itu. 1. Ya, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan apa yang dipahami dari kalimat yang sedang kita bahas? Saya Pak Guru, kalau nggak ada. Silakan. Kegiatan belajar kita akan berakhir pada jam 1, insya Allah. Iya, baik. Yang lain boleh? Yang lain? Jadi, kita beri kesempatan kepada yang lain itu untuk menunjukkan bahwa satu kalimat itu bisa diungkapkan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kemampuan ibu-ibu bapak sekalian dalam berbahasa. Dan tidak ada ya hanya dan tidak hanya satu cara mengungkapkan yang dianggap yang bisa diterima. Cara yang lain juga bisa berbeda. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, itu dia beberapa kata yang bisa kita kembangkan bersama dari ungkapan watan hauna anil mungkar. Nah, ibu bapak sekalian, setelah kita memahami makna kata naha yanha nahi, ya, yang itu tadi bermakna melarang. Nah, sekarang tiba saatnya ibu bapak sekalian untuk kita mengenali sebuah nama. Untuk yang dulu ya, yang dulu kita pernah mempelajari bahwa la itu memiliki dua makna. Bahwa la itu memiliki dua makna. Dulu ya, kita pernah pelajari apa dua makna tersebut ibu-ibu bapak sekalian? Tidak dan jangan. Tidak Ya. dan jangan. Kita pernah mempelajari bahwa adalah yang bermakna tidak
adalah yang bermakna jangan. Apa yang teringat untuk membedakan antara la yang bermakna tidak dan yang bermakna jangan? Kalau yang bermakna jangan itu ada sukun di akhir. Sama sukun. Iya, ya. Itu yang kita bahas ya ibu-ibu Bapak sekalian di pelajaran kita yang ke-8. Di pelajaran kita yang ke-8, dulu di Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 2, kita perhatikan 2 makna kata la. Ada la yang bermakna tidak, ada la yang bermakna jangan. Apa bedanya antara tidak dengan jangan dalam bahasa Indonesia? Jangan perintah, kalau tidak. Jangan larangan. Apa? Tidak untuk apa dalam bahasa Indonesia? Tidak untuk menyatakan bukan gitu ya, atau dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu bapak sekalian, ada istilah negasi. Negasi, ya. La itu untuk negasi, atau la itu untuk negatif, atau la itu untuk menafikan, ya istilahnya. Ya, tidak itu untuk negasi, untuk negatif, untuk menafikan. Sedangkan jangan itu untuk melarang. Jadi sini cocok dia. Ya, untuk melarang kita sekarang bertemu dalam bahasa Arab dengan kata yang bermakna melarang. Naha, yanha, nah. Bentuk sifatnya apa untuk kata naha, yanha ini? Bentuk sifatnya adalah nahiyah atau nahin. Sehingga kalau kita gabungkan antara 2 pemahaman tadi, maka kita akan mudah memahami bahwa nama untuk la yang bermakna jangan adalah la an-nahiyah. Ya. La nahiyah. Nah, sehingga ibu-ibu bapak sekalian, kalau kita tadi ikuti, kalau la itu kan dalam bahasa Indonesia selain bermakna jangan, dia juga bermakna tidak. Tidak tadi dalam bahasa Indonesia apa, ibu bapak sekalian? Negasi. Negasi atau untuk menafikan. Negatif atau untuk Menafikan. menafikan. Nah, menafikan ini berasal dari bahasa Arab. Ya, menafikan ini belajar dari bahasa Arab. Ya, nanti akan kita pelajari, pelajaran kita akan sampai di sana. Untuk memanfaatkan pengetahuan kita tadi, la an-nahiyah itu jangan, lalu la yang bermakna tidak tadi untuk menafikan, itu diberi nama la an-nafiyah. Jadi dulu kita punya gitu ya. Ada namanya la yang bermakna tidak, ada la yang bermakna jangan. Sekarang kita tambah itu. Tambah dengan namanya saja. Jadi ada la an-nahiyah, ada juga satu lagi namanya la an-nafiyah. Ya, ini nafiyah ini sudah jadi bahasa Indonesia, menafikan. Kita tidak bisa menafikan katanya. Kita baca contoh la an-nahiyah, ibu-ibu bapak sekalian. La ta'bud min dunillah. Terus la ta'budu min dunillah. Contoh la an-nafiyah, ibu bapak sekalian. La ta'budu min dunillah. Untuk bentuk jamaknya la ta'buduna min dunillah. Nah, la juga yang bermakna tidak atau bukan itu la an-nafiyah. Contohnya la lastu mudarrisan. Nah, ini yang tadi yang kita sempat bahas pada waktu ada yang bertanya makna kata dirosah. Silakan Ibu Bapak sekalian, mungkin ada kata yang ingin dikonfirmasi dari contoh yang kita miliki. Baik, jika tidak ada kita lanjutkan
ke materi berikutnya ibu-ibu apa sekalian. Yang berikutnya adalah tadi kita punya kata munkar. Ya, kata munkar itu bentuk 4. Sifah. Bentuk sifah yang bermakna mengingkari, ya, diingkari. Madinnya adalah angkara. Mudhari'nya yungkiru. Masdarnya ingkar. Mana dari madin, mudhari, dan masdar ini yang sudah menjadi bahasa Indonesia, ibu bapak sekalian? Ingkar. Nah, karena itu kami sering mengatakan bahwa, gitu, kalau kita mengatakan bahwa fiil adalah kata kerja, ternyata realitanya lebih banyak yang menjadi kata kerja bahasa Indonesia itu dari masdar. Dan masdar itu bukan kata kerja. Masdar itu bukan fiil maksud saya. Masdar itu adalah masuk kategori isim. Coba saja ibu-ibu bapak yang lain ya, kalau sebut coba ya kata kerja dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, kita akan menemukan bahwa dulunya kata itu dalam bahasa Arab adalah masdar. Dulunya kata itu adalah isim, bukan fiil. Contohnya apa? Contohnya itu wudu. Contohnya apa? Sholat. Contohnya apa? Azan. Contohnya apa? Tayamum. Contohnya apa lagi? Doa. Contohnya apa lagi? Ruku. Contohnya apa lagi? Sujud. Contohnya apa lagi? Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Dulunya dalam bahasa Arab itu adalah masdar. Masdar adalah isim. Masuk ke bahasa Indonesia jadi kata kerja. Karena itu kita katakan dulu masdar itu apa dulu? Kata kerja yang dibendakan. Tapi ibu bapak sekalian, tapi kalau posisinya ibu bapak sebagai importir sih enggak terlalu beresiko kalau ibu bapak sebagai importir. Tapi kalau kita mau membangun pemahaman secara mandiri, pemahaman itu bisa beresiko. Ya, ketika mengatakan fiil adalah kata kerja. Kita lihat contoh penggunaan di dalam kalimat. Mari kita baca sama-sama. Al-kafiruna yungkiruna nikmatallah. Ada ungkapan yang belum terpahami? Tidak ada. Ya, baik. Kita coba ingin dengar suara Bu Ida. Bu Farida silakan. Apa makna ungkapan tersebut? Guru, orang-orang kafir mereka mengingkari nikmat dari Allah, nikmat Allah. Siapa yang dimaksud dengan mereka, Ibu? Orang-orang kafir. Apakah orang kafirnya tidak datang, Ibu? Tidak apa? Apakah orang kafirnya tidak ada? Ada. Kalau begitu tidak usah diganti, kasihan nanti. Tawi aja disebutnya maksudnya. Ya. Kalau kata yang dimaksud itu ada, kita tidak pakai kata ganti. Mereka, iya. Walaupun di dalam yungkiruna itu dipahami domirnya hum, gitu ya. Domirnya hum, tetapi karena hum yang dimaksud adalah al-kafirun dan al-kafirunnya ada di situ, kita tidak usah jadi mubazir gitu ya dalam berbahasa kalau kita munculkan mereka lagi. Tapi di dalam benak kita harus begitu gitu. Ya, karena dalam bahasa Arab nggak mungkin al-kafiruna yungkiru, nggak mungkin. Kenapa? Al-kafirunnya itu jamak, domirnya hum, sehingga bentuk fiil yang cocok adalah yungkiruna. Baik, terima kasih Bu Ida. Dari situ, ibu-ibu bapak sekalian, kita punya lawan kata ini. Ya, al-munkar lawannya al-ma'ruf. Kalau tadi kita pahami al-ma'ruf ya, perbuatan baik, coba kita lihat al-munkar itu apa? Perbuatan buruk menurut akal atau syara. Nah, berarti al-ma'ruf adalah perbuatan baik menurut akal atau syara. Ya. Ini yang menjadi bedakan, bagaimana kita membedakan
makna ungkapan di dalam ayat, apa di situ ayatnya mengatakan? Itu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi ada bedanya. Kalau untuk al-ma'ruf itu menurut akal atau syarak. Ya, menurut akal atau syarak. Ya, untuk memperjelas makna ungkapan tersebut di dalam kalimat, kita baca contoh berikut ini. Silakan ibu-ibu bapak sekalian. Yajibu alaina al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. An-nahyu tadi bentuk berapa? Bentuk tiga, ya. Lawan dari al-amru. Al-amru juga bentuk tiga. Kalau fi'il amr bentuk berapa? 5. Kalau al-amru bentuk berapa? Bentuk 3. Bentuk 3. Iya. Oke, silakan. Kalau ada ungkapan yang ingin dikonfirmasi, kita bahas itu dulu. Baik, kalau tidak ada, coba kita ingin dengar. Mudah-mudahan kali ini suara Bu Yurlis bisa terdengar dengan jelas ya, tidak seperti tadi karena kondisi cuaca dan lain-lain suaranya tak terdengar tadi. Apa makna ungkapan tersebut, Bu Yurlis? Yang mana Pak Guru? Iya, kelihatannya beliau sedang mencari ya. Coba Bu Des, apa makna ungkapan tersebut, Bu Des? Apa ya, lupa nih waktu beroleh diwajibkan atas kami amru bil memperbuatan baik, perbuatan buruk dan mencegah pada yang mungkar. Iya, bagus. Idenya dari mana sehingga ada di-nya, Bu, pada waktu mengatakan diwajibkan? Oh, mewajibkan, Ustadz, salah mah. Iya, bagus. Dari mana ada ide berubah dari diwajibkan menjadi mewajibkan, Ibu? Yujibu. Dari mana terbaca yujibu itu dari mana, Ibu? Yajibu. Iya, maaf, salah, yajibu. Wajib. Yajibu, Ustaz, salah, bukan yujibu deh. Okay. Kalau begitu, apakah diwajibkan atau mewajibkan atau yang lain yang cocok dengan pemahaman kita, Bu? Bu Fauzia, silakan Bu Fauzia, apa yang dipahami dari kalimat tersebut? Kita wajib menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Iya, oke, bagus ya. Itu. Yang lain ada yang ingin menyampaikan pemahamannya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Terakhir ya, ibu-ibu bapak sekalian, kata ya tanmiyatul mufradat yang akan kita pahami dari pelajaran kita ini adalah pengembangan dari ungkapan wa aktsaruhumul fasiqun. Al-fasikun. Bentuk berapa itu ibu-ibu bapak sekalian? Bentuk 4. Bentuk 4. Terlihat dengan jelas ya penandanya. Fasik, jamaknya fasikun. Dari 3 huruf pokok fa, sin, dan kof. Ya. Dari kata tersebut kemudian berkembang kata fasaqo. Yap suku, ya. Fasaqo yap suku. Apa maknanya? Bermakna berbuat maksiat
atau melanggar hukum syara. Ya, kita baca tasrifnya sama-sama. Fasaqo yafsuqu fasiqun. Apa tadi maknanya? Bisa bermakna berbuat maksiat, bisa juga bermakna melanggar hukum syara. Ya. Kita lihat contoh penggunaannya di dalam kutipan ayat. Sebelumnya kan kita ini sudah sering ini, yaitu fasajadu illa iblis. Ini sudah sering kita bahas. Sekarang lanjutannya. Coba kita baca sama-sama. Fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Ya. Ada ungkapan yang belum terpahami dari kutipan ayat tersebut? Melanggar hukum syara, berbuat maksiat. Loh, izin Pak. Silakan, Bu Susi, silakan. Izin tanya Pak, itu penempatan fa dalam sajadu sama fa dalam fasako. Kan kadang-kadang jadi maksudnya gini loh, saya jadi menerjemahkannya bagaimana gitu Pak ya maksudnya. Dilihat posisinya. Ada beda dari posisi? Dari posisi di dalam kalimat ada terlihat beda? Fa yang pertama ada di mana? Apa itu dua kalimat Pak ya? Ini kalimat pertama, itu kalimat kedua ya? Fa yang pertama ada di mana? Di awal, di tengah, apa di akhir? Di awal Pak. Di awal. Fa yang kedua? Di tengah. Mana dari yang pertama dan kedua yang mungkin menjadi kata sambung? Kemungkinan harusnya yang kedua. Tapi ini mana yang mungkin menjadi kata sambung antara yang pertama dan yang kedua? Yang kedua itu di tengah. Yang kedua. Berarti itu yang dimaknai sebagai kata sambung. Yang pertama tidak dimaknai sebagai kata sambung. Jadi yang pertama diabaikan atau dianggap tanda baca atau apa gitu Pak maksudnya? Jangan diabaikan, tetap diperhatikan. Tapi tidak diterjemahkan gitu Pak ya maksudnya? Posisinya adalah dia kan di awal ya, bukan karena bukan sebagai kata sambung, maka dia diposisikan bukan sebagai kata sambung gitu. Jadi bisa diposisikan sebagai penanda awal. Bagaimana kalau sudah dipahami demikian? Itu berarti sepertinya si iblis itu bagian dari jin Pak ya, karena ada minal jin nih. Iya. Si iblis. Saya mau ngomongnya kayak kenal aja si iblis. Ya maksudnya iblis itu. Yang paling sering dimunculkan jadi iblis bersujud kepada silakan, ada yang ingin berbagi pemahamannya? Bermaksiat kepada perintah Tuhannya. Baik, kalau tidak ada, silakan disimpan dulu
pemahamannya sehingga nanti berbunga. Kalau sudah banyak bunganya nanti disedekahkan ya pada pertemuan yang akan datang. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, dengan demikian maka inilah akhir dari kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Agenda kita yang pertama adalah nanti kita akan minta oleh-oleh dari pekan ini. Ya, oleh-oleh mudah-mudahan ada bunganya. Kalau bunga berarti kan nggak apa-apa ya. Bagi kita bunganya, modal pokoknya silahkan disimpan. Kalau sekarang kan masih belum ada bunga jadi disimpan semua dalam hati. Tabung dulu, Pak. Tabung dulu sampai. Iya. Baik, makasih Ibu Bapak sekalian. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu Bapak sekalian sudah menyempatkan diri menemani kami untuk mengisi waktu yang kita miliki dengan kegiatan yang bermanfaat. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal pengangkat derajat, penghapus dosa kita. Amin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangan kami di dalam mendampingi ibu bapak sekalian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.